Halo Dini. Halo Tante. Halo teman-teman semua. Halo semuanya. Kita nyanyi lagi ya Dini ya? Iya Tante. Mau nyanyi apa? Di jalanku, ku diiring oleh Yesus. Oh ya, oke, kita nyanyi itu ya. Dini nyanyi dulu ya. Di jalanku, ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia handukku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tante, ya, suka dan duka dipakai Tuhan ya untuk kebaikan kita. Iya Dini. Tante jadi inget nih. Ingat apa Tante? Ingat salah satu kesaksian ya dari Dr. Lin Ting Tung. Dr. Lin Ting Tung. Siapa itu Tante? Jadi Dr. Lin Ting Tung ini adalah orang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen, ya. Oh gitu, ya. Jadi dia bekerja di sebuah rumah sakit kecil ya, yang dipimpin oleh Dr. Maxwell. Dr. Maxwell ini adalah seorang misionaris Inggris yang ada di Taiwan. Oh, kapan itu Tante? Oh, sudah lama di abad 19 ya. Oh, abad 19. Iya. Dan suatu hari, ini menurut cerita Dr. Lin Ting Tung ya. Suatu hari ada seorang anak yang tinggal di sebuah desa yang jaraknya kira-kira dari desa itu ke rumah sakit itu jarak tempuhnya sekitar 2 jam ya. Nah, ibunya sakit malaria. Dan di sana waktu itu pengobatan sangat sederhana ya. Jadi anak kecil ini kemudian karena dia sangat mengasihi ibunya, dia berjalan kaki menuju rumah sakit itu ya. Selama 2 jam dia berjalan dan sampai di sana dia mengambil obat untuk ibunya yaitu obat malaria. Nah, karena anak ini sangat mengasihi ibunya, dia ingin cepat-cepat pulang ya, supaya segera sampai di rumah dan memberi obat itu kepada ibunya. Maka dia mengambil botol obat yang ada, yang sudah diberikan pada dia, lalu dia bergegas pulang berlari ya, seperti itu. Oh gitu Tante ya. Nah, sore harinya ketika perawat di situ mengetahui bahwa obat yang tersisa di sore itu ada 1 botol yaitu obat malaria. Sementara ada 1 botol yang hilang. Hilang? Iya. Obat apa Tante? Obat, bukan obat sebetulnya, tapi 1 botol berisi desinfektan. Lalu perawat ini jadi takut, waduh jangan-jangan ketuker katanya. Jangan-jangan yang dibawa anak tadi, yang ibunya sakit malaria, itu bukan obat malaria ini tetapi desinfektan gitu. Oh gitu ya. Akhirnya perawat ini lapor kepada Dr. Lin Ting Tung ya. Begitu mendengar, Dr. Lin Ting Tung langsung pucat pasi. Aduh, dia bingung, dia sedih. Bagaimana ini? Karena kalau benar desinfektan itu diminum oleh ibu anak tadi ya, bisa-bisa ibunya meninggal. Karena desinfektan itu kan obat keras ya untuk membunuh kuman yang biasa dipakai untuk kamar operasi di rumah sakit itu. Oh gitu Tante ya. Nah, akhirnya Dr. Lin Ting Tung ini menghadap ke Dr. Maxwell.
pimpinannya ya, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi dan dia sangat menyesal, sangat sedih, sangat takut gitu. Nah, akhirnya Dr. Maxwell mengeluarkan perintah bahwa mulai saat itu tidak boleh lagi ada obat atau cairan desinfektan yang ditaruh di meja supaya tidak terulang lagi kejadian itu, tidak tertukar lagi. Dan yang kedua, karena mereka berpikir kalau mengejar anak tadi tidak akan cukup waktunya ya, karena itu sekitar jam 5 sore, jadi diperhitungkan kira-kira anak itu sudah hampir mendekati rumahnya. Lagi pula mereka tidak tahu jalan ke rumah anak itu kan. Nah, akhirnya Dr. Maxwell ini mengumpulkan seluruh karyawan di rumah sakit itu, kemudian mereka bersama-sama berdoa. Mereka memohon ampun kepada Tuhan atas kecerobohan mereka tadi, dan kemudian mereka juga mohon supaya Tuhan melindungi ibu dari anak itu supaya tidak meminum obat atau cairan yang dibawa anak tadi yang tertukar tadi ya. Oh gitu, terus gimana Tante? Nah, malam harinya Dr. Lin Ting Tung jaga malam di rumah sakit itu. Selama jaga dia khawatir ya, dia takut terjadi sesuatu terhadap ibu itu ya. Dia selalu berdoa dan subuh-subuh tiba-tiba anak itu datang ke rumah sakit menemui dia sambil menangis ketakutan. Oh, menangis Tante? Iya, dia menangis ketakutan dan dia bilang kepada Dr. Lin Ting Tung itu, "Dok, maaf dok, saya salah." "Kenapa?" Kata Dr. Lin Ting Tung tadi, dia juga cemas ya, harap-harap cemas juga, takut mendengar berita yang menyedihkan ya. Nah, anak itu berkata, "Kemarin saya buru-buru pulang dan berlari karena pengen cepet-cepet ketemu ibu saya dan memberikan obat itu. Tapi di tengah jalan saya terjatuh dan botol itu pun jatuh lalu pecah sehingga saya tidak bisa memberikan ke ibu saya obat itu." Plong hati Dr. Lin Ting Tung. Oh, ternyata obat itu karena jatuh tidak jadi diberikan kepada ibu anak itu gitu Dini. Oh, syukur ya Tante. Iya, akhirnya Dr. Lin Ting Tung menyampaikan ke anak itu yang sebenarnya dan kemudian dia memberikan obat yang benar supaya obat itu dapat diminum oleh ibu dari anak tersebut. Nah, Dini, iya Tante, dari situ kita tahu ya, tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Semua sudah diatur oleh Tuhan, ya kan? Iya Tante, itu juga berkat doa dari semuanya. Iya, betul sekali. Nah, kalau Dini ingat, dulu kita pernah baca ya, di Roma 8 yang ayat 28. Bagaimana bunyinya, ingat gak Dini? Oh ya Tante, ingat gak? Itu ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Gitu ya Tante? Iya betul. Jadi Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, ya. Oh, segala sesuatu itu maksudnya gimana Tante? Segala sesuatu itu ya berarti baik suka maupun duka, apa yang baik maupun yang buruk ya, baik suatu keberhasilan ataupun kejatuhan atau kegagalan. Jadi semuanya dipakai Tuhan untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia gitu Dini. Oh gitu. Jadi hidup kita ini seperti perjalanan ya. Ada kalanya kita jatuh ya, ada kalanya kita tersandung. Tapi ketika kita hidup di dalam Dia dan kita percaya, berdoa,
maka segala sesuatu yang terjadi itu selalu ada hikmah dari Tuhan, ya. Oh iya Tante. Nah, jadi berkat itu bukan hanya suatu keberhasilan saja yang disebut berkat, ya. Tapi bagi orang percaya, berkat pun bisa berupa kejatuhan. Tetapi di dalam kejatuhan itu Tuhan memberikan hikmah, ya, di balik kejatuhan yang kita alami. Gitu Dini. Oh iya ya Tante. Tadi lagunya masih ada gak Tante? Iya. Biasa lagu himne itu selalu lebih dari 2, ya. Kita tadi kan baru menyanyi 1, ya, bait pertama, ya. Nah, ayo kita nyanyikan bait kedua dan ketiga, ya. Oke Tante, ayo. Di jalanku yang berliku, di hilirnya hatiku, bila Tuhan cobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Yang ketiga, yuk. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang kekal. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ya, panjang ya lagunya Dini? Iya Tante, Tahi Dini suka. Ya, tadi terakhir dikatakan bahwa pada satu saat nanti akan ada perhentian dari perjalanan kita, yaitu di rumah Tuhan yang baka. Oke, kita istirahat dulu Dini. Oh iya Tante, sudah malam ya. Ya, kita istirahat dulu ya. Sampai jumpa teman-teman semua. Bye.